Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan yang ke-6 bahas fungsi dan pemetaan. Oke. Fungsi itu relasi. Jadi relasi udah kita bahas pekan yang lalu. Jadi fungsi itu termasuk relasi atau hubungan khusus, tapi dia cuma memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi kalau relasi kemarin kita bahas, misalnya ada himpunan A sama himpunan B, dia cukup apa sih hubungan antara A ke B gitu kan ya, cukup seperti itu. Tapi kalau fungsi itu hubungan yang lebih khusus gitu ya. Kalau relasi tadi hubungan apa aja terserah, tapi kalau fungsi itu hubungannya lebih khusus. Jadi harus ada ciri-cirinya ya kalau fungsi, biar kita bisa bedain ini fungsi atau hanya dia itu relasi atau sebuah fungsi gitu. Fungsi itu adalah relasi, tapi relasi belum tentu fungsi, belum tentu ya, bisa fungsi bisa enggak gitu. Oke, yang pertama memahami ciri-ciri fungsi. Memahami ciri-ciri fungsi. Ciri-ciri fungsi yaitu ada dua himpunan, baik himpunan A maupun himpunan B. Jadi ada A, dia punya anggota, B juga punya anggota gitu ya. Itu mesti seperti itu. Kemudian setiap anggota A harus berpasangan tepat satu dengan B. Jadi anggota yang di A ini harus punya satu aja pasangan di B. Kalau relasi enggak, relasi bisa aja si A punya dua pasangan di B. Tapi kalau fungsi enggak boleh. Fungsi si bagian yang A harus punya satu aja, satu, masing-masing satu. Dan enggak boleh ada yang jomblo. Artinya nggak punya pasangan maksudnya. Jadi semuanya harus punya pasangan dan cuma satu gitu. Itu fungsi kayak gitu. Contoh nih, misalnya A punya anggota ada A, B, C, D. Nah, terus B ada anggotanya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi daerah A ini disebut dengan domain. Daerah B lawannya disebut dengan kodomain ya. A harus hanya punya satu pasangan terhadap B. Maka ini disebut dengan fungsi. Dan daerah yang kemudian daerah kodomain atau daerah B, daerah kodomain yang punya pasangan di A, dia disebut dengan reng. Ya, jadi ini mereka berempat disebut dengan reng. Oke. Contoh lagi, misalnya ada himpunan A, himpunan B. Anggotanya A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kalau misalnya A pasangannya 1, B pasangannya 1, C pasangannya 1, D pasangannya 3. Ini disebut fungsi enggak? Ini disebut fungsi. Jadi enggak peduli si B ada yang berpasangan atau enggak, yang penting si A punya satu pasangan. Maka dia disebut sebagai fungsi. Kalau kayak gini, ada anggota A, ada anggota B. Ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A punya anggota A, B, C, D. Himpunan B punya anggota 1, 2, 3, 4. Kemudian A punya pasangan 1 dan 2. B punya pasangan 3. C punya pasangan 4. D punya pasangan 4 misalnya. Ini fungsi enggak? Bukan. Kenapa bukan fungsi? Karena A-nya selingkuh, punya 2 pasangan, nggak boleh. Ya, itu bukan fungsi. Kalau seperti ini, himpunan A, himpunan B, 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Nah, ketukar, nggak apa-apa ya, terlanjur ya, sama aja. Yang penting dia punya anggota. Kemudian si A punya pasangan B, 2 punya pasangan A, 3 punya pasangan C. Udah. Ini fungsi enggak? Bukan.
Bukan. Kenapa? Karena ada yang jomblo. Nggak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Harus punya pasangan semuanya dan cuma satu pasangan yang di daerah domain. Nah, jadi yang diperhatikan daerah domain. Kodomainnya masa bodoh, terserah dia mau punya pasangan, mau double pasangan, terserah. Yang penting daerah A dia tepat satu aja dan semua punya pasangan, dia disebut fungsi. Kalau selain itu maka dia bukan fungsi. Nah, gitu ya. Terus ini domain, ini kodomain. Lalu kalau yang mana ya tadi ya, fungsi. Nah, ini fungsi ya. Ini daerah domain. Ini daerah kodomain. Ranknya berapa? Ranknya adalah yang bagian B punya pasangan di A. 4 bukan rank. Jadi ranknya adalah 1, 2, dan 3 aja. 4 bukan rank karena dia nggak punya pasangan di A gitu ya. Itu rank. Bisa dipahami insya Allah. Kita lanjut yang nomor 2, memahami bentuk penyajian fungsi. Memahami bentuk penyajian fungsi. Oke, fungsi bisa disajikan dalam 5 cara. Yang pertama 2, 3, 4, 5 nanti kita bahas. Misalnya saya punya fungsi biasa kita singkat dengan F ya, atau nanti kita akan tulis fx. Nah, ini fungsi x gitu ya. Kita misal punya himpunan P, mau A, B, dari tadi kan A, B, ya, dari tadi kan A, B. Mau pakai huruf apa aja bisa ya. Saya mau sekarang ini pakai P sama Q. Oke, P punya anggota himpunan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada Q yang punya Q atau Q terserah ya. Punya pasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, komanya lupa. 9, 10 bukan lupa, ketinggalan. Oke. Ada himpunan P, ada himpunan Q yang masing-masing punya anggota. Anggota himpunan P ada 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan Q ada 1, 2, sampai 10. Oke, kita akan menyajikan dengan 5 cara. Yang pertama itu ada penyajian dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sama dengan yang relasi kemarin, penyajian dengan pasangan berurutan ya kayak gitu. Jadi F sama dengan buka kurung kurawal. Oh iya, saya lupa menuliskan relasinya atau fungsinya. Jadi fungsinya adalah sebagai setengah kali dari, ini fungsinya ya. Kalau kemarin kan relasinya, ini fungsinya, sama aja sebenarnya ya. Cuman kalau fungsi kan dia anggota domainnya punya tepat satu pasangan di kodomain gitu. Oke, jadi ini ya hubungan mereka, fungsinya adalah setengah kali dari. Oke, pasangan berurutan berarti kita pasangkan daerah domain 1 berpasangan dengan daerah kodomain. Jadi 1 itu setengah kali dari berapa? Setengahnya dari berapa? Setengah dari 2 kan 1, maka dia dipasangkan dengan 2. Pasangkan lagi yang 2, dipasangkan 2 setengah dari 4. Lanjut 3 setengah dari 6, lalu ada 4 setengah dari 8, dan ada terakhir 5 setengah dari 10. Oke. Ini daerah domain, ini daerah kodomain. Oke. Nah, ini penyajian fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, next kita ke B. Penyajian fungsi dengan diagram panah. Penyajian dengan diagram panah. Nah, diagram panah ini yang dari tadi kita bikin ya, ini diagram panah namanya. Oke, tapi karena ini soalnya adalah yang ini, maka kita pakai yang ini ya. Saya tulis di sini ya supaya nggak scroll. Aduh. Supaya nggak scroll. P anggotanya tadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama Q anggotanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, komanya ketinggalan 9 dan 10. Fungsinya adalah setengah kali dari. Oke, kita bikin diagram panah. Jadi ada P, ada Q. P anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dibikin seperti ini. Q anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dimuat-muatin ya. Oke, ditulis memanjang ke bawah juga nggak apa-apa. Ini supaya layarnya nggak kepotong aja. Oke, setengah kali dari sama ya, 1 setengah kali dari 2, maka dipasangkan dengan 2. Ting ting. 2 kasih panah ke setengah darinya. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Oke, anggap aja lurus ya. Nah, ini disebut dengan diagram panah. Jadi penyajiannya seperti ini ya, dengan fungsinya tadi adalah setengah kali dari. Oke, itu dengan diagram panah. Next kita ke yang berikutnya, penyajian dengan persamaan fungsi. Penyajian dengan persamaan. Persamaan itu rumus. Jadi rumus fungsinya ada rumusnya ya, tergantung dari kalimat yang diinginkan, kalimat hubungannya atau fungsinya ya. Ini kan setengah kali dari, berarti itu fungsinya gitu. Oke, kalau kita perhatikan di pasangan berurutan, dia punya kayak gini ya, pasangan berurutannya 1,2, terus 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Oke, ini pasangan berurutannya. Maka kita dapatkan di sini kalau kita jabarin jadi kayak gini. Ini yang 1,2 itu didapat dari 1,2. Ini kan dapat dari 2 kali 1 ya. Terus yang ini 2,4 didapat dari 2 yang ini tetap tulis 2, 4-nya nih, nah didapat dari 2 kali 2 kan. Terus 3,6, berarti kan kayak 3,6-nya itu kan 2 kali 3. Next 4,8, 4,2 kali 4. Terus 5,10, satu aja panahnya. 5,10-nya itu 2 kali 5. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata fungsinya tuh yang ini ya. Kita bisa lihat berarti fungsinya bisa kita peroleh di sini fx. Jadi ini x, ini fx. Gitu ya. Jadi kan ini x. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu x-nya. Berarti ini 2, 2, 2, 2, 2. Berarti fungsinya itu 2 kali dengan x-nya berapa? X-nya 1 kali 1, x-nya 2 kali 2, x-nya 3 kali 3, x-nya 4 kali 4, x-nya 5 kali 5. Nah, ini penyajian dengan fungsi. Jadi gitu aja. Oke. Kemudian yang D, penyajian dengan tabel. Kalau tabel tinggal kita bikin tabelnya. Daerah domain bisa ditulis dengan X dan daerah kodomain dengan fx. Oke, diingat domain dan kodomain. Ini X ya. Anggota X kita tulis karena sudah diketahui 1, 2, 3, 4, 5 daerah domain ya. Kodomainnya dipasangkan 1 setengahnya dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Selesai penyajian dengan tabel. Next, terakhir penyajian dengan grafik. Penyajian dengan grafik. Nggak, dengan grafik kita gambar aja grafiknya, sama kayak relasi kemarin.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini X, ini Y. Kita bikin angkanya. Kalau misalnya di himpunannya itu ada minus-minusnya, ya berarti grafiknya tinggal di kebawahin untuk Y minus atau daerah kodomain yang minus, daerah domain yang minus, berarti X nya dipanjangin ke belakang, kan minus gitu ya. Oke, ya kayak koordinat kartesius itulah. Daerah X ini adalah daerah domainnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kodomainnya 1 sampai 10. Mau dilebihkan boleh, cuman kita pasangkan yang memang ada di soal. 1 domainnya berpasangan dengan kodomain 2, 2 berpasangan dengan kodomain 4, 3 dengan 6. Mohon maaf menyot-menyot karena tidak ada, salah kan ya, maaf aja ya, oke kali kita garis untuk garis lurus. Nah ini adalah hasilnya, rengnya. Jadi ini ada di koordinat 1,2, ini berada di koordinat 2,4, ini berada di koordinat 3,6, ini koordinat ada yang salah, ini belum, 4,8, ini 5,10. Nah kalau kita lihat ini ya kayak himpunan pasangan berurutannya itu ya jelas karena dia satu soalnya. Nah, seperti inilah cara penyajian dengan grafik. Oke. Lanjut, kita akan bahas tentang pemetaan. Pemetaan itu adalah berapa banyak sih kita bisa memasangkan gitu ya. Jadi, misalnya ada A punya anggota, ada A, B sama C. Terus ada B punya anggotanya 1 sama 2. Nah, pemetaan itu artinya fungsi yang bisa terjadi dari A ke B gitu ya. Kalau kita gambar misalnya dengan menggunakan diagram ya, A sama B kita bisa gambar dengan A kan anggotanya ABC, B kan anggotanya 1 sama 2. Nah, karena fungsi itu A harus himpunan A harus punya satu pasangan di B ya. Misalnya kita pasangkan gini, semuanya kita pasangkan dengan 1. Ini fungsi karena A semuanya berpasangan dan tepat punya satu pasangan gitu. Ini fungsi. Bisa kita sajikan seperti ini atau bisa juga kayak gini. A, B, C, anggota A, anggota B 1 sama 2. Oke, atau bisa kita pasangkan gini. Set. Ini fungsi juga, ya kan? Bisa juga pasangkan kayak gini. A, B, C. Banyak cara gitu ya. Pemetaan namanya. A dengan 1, B dengan 1, C dengan 2. Nah, kan ini beda-beda kan. Nah, jadi pemetaan itu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memasangkan ini sehingga menjadi fungsi gitu loh. Memasangkan daerah A ke B ada berapa banyak? Ini kan udah 1, 2, 3. Ada berapa cara? Sampai berapa dia habis gitu. Maka cara menghitungnya adalah dengan kalau misalkan ya banyaknya anggota A itu kita misalkan dengan A dan banyaknya anggota B kita misalkan dengan B kecil, maka cara mencari pemetaan yang mungkin dari B ke A itu berarti A pangkat B. Kalau dari A ke B berarti pemetaan ya, kita tulis di sini, pemetaan dari A ke B. Maka cara mencarinya adalah B pangkat A. Banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Oke.
Nah, kalau ini kan pemetaan dari A ke B. Dari A ke B, berarti banyak anggota banyak anggota B kita pangkatkan dengan banyak anggota A. Banyak anggota B ada 1, 2. Berarti 2 pangkat banyak anggota A. Jadi kalau pemetaan dari A ke B, B yang pangkat A. Oke. Anggotanya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Artinya 2 kali sebanyak 3. 2 kali 2 sebanyak 3 kali, maksudnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, berarti ada 8 kali kayak ginian. Gitu. 8 kali ini baru 3, masih ada 5 lagi gitu ya. Itu cara pemetaan. Oke. Next kita bahas tentang korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi? Ya. Fungsi khusus korespondensi. Nah, korespondensi 1-1 adalah sebuah fungsi khusus yang memetakan anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain, di mana setiap anggota yang ada pada suatu himpunan dapat dipasangkan tepat pada tiap anggota lain, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kayak gini tadi kan tetap fungsi, karena yang kita perhatikan adalah A, B, C, semua anggota A punya pasangan tepat 1 gitu ya. Nah, kalau korespondensi 1 itu anggota A banyaknya harus sama dengan anggota B. Jadi banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Ini N buka kurung A ini namanya banyak anggota A, ini banyak anggota B. Itu harus sama. Jadi kalau misalnya A punya 3 anggota, B juga harus punya 3 anggota, maka dia baru bisa korespondensi 1-1. Ya, jadi misalnya nih A punya anggota 1, 2, 3. B punya anggota A, B, sama C. Nah, jadi harus sama banyak anggotanya. Sama-sama 3 kan ini. Artinya dia bisa korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 artinya anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B, dan masing-masing A mau B punya satu pasangan aja. Misal kita bikin 1, 2, 3 A, B, C. Nah, misal ini ya, nggak boleh ada yang, kan kalau kayak gini ini fungsi tapi tidak korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 harus kayak gini. Ini korespondensi 1-1. Misal ini kayak gini. Nah, beda kan? Satu ini pasangannya B, ini satu pasangannya A. Tapi ini juga korespondensi 1-1 gitu. Atau gini lagi. Nah, korespondensi 1-1 juga kan. Ada berapa cara korespondensi 1-1? Cara mencari banyaknya cara itu adalah dengan lihat anggotanya ada berapa. Kan sama tuh, anggotanya ada 3. Nah, kita pakai 3 faktorial gitu. Artinya 3 faktorial adalah 3 dikali mundur 2, 1, 3, 2, 1 dikalikan, hasilnya 6. Nah, akan ada 6 korespondensi 1-1 untuk fungsi ini gitu ya. Jadi kalau korespondensi 1-1 ada berapa banyak korespondensi 1-1, tinggal banyaknya anggota difaktorialkan ya. Kalau misalnya banyak anggota 5, berarti 5 dikali mundur 4, 3, 2, 1 kalikan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 berarti ada 120 gitu. Itu korespondensi 1-1. Oke, lanjut kita menghitung nilai fungsi. Menghitung nilai fungsi. Oke, jadi fungsi A ke B ya. Fungsi lah ya. Fungsi F, fungsi himpunan A
ke himpunan B. Ini dibaca fungsi himpunan A ke himpunan B gitu ya. Kalau misalnya fungsinya dinyatakan dengan X 2X min 1. Nah, ini artinya ini anggota domain, ini anggota kodomain. Ranknya ini rank yang ada di daerah kodomain. Jadi atau bisa juga ditulis dengan F dalam kurung X sama dengan 2X min 1. Sama aja ya. Oke. Jadi misal nih X-nya 3, X-nya sama dengan 3, maka berapa nilai Fx? Fungsinya ini. Maka tinggal kita masukkan. Berarti F, X-nya kan 3, jadi X kita ganti angka 3 sama dengan, jadi masuk ke sini ya. Nah, F, X-nya kita ganti, karena X-nya di sini katanya 3, kita ganti angka 3, di sini masuk ke sini 2, tetap tulis 2, X diganti dengan angka yang diminta. Ya, dalam sini udah kita tulis angka 3 baru kurang 1. Maka untuk X sama dengan 3 berarti 2 kali 3 6, 6 dikurang 1 5. Nah, berarti Fx nya adalah 5. Untuk X sama dengan 3 maka Fx sama dengan 5. Seperti itu. Jadi bisa ditulis F 3 sama dengan 5, atau boleh juga ditulis F titik 23 gini 5. Ini maknanya sama ya, maknanya sama. Itu cara menghitung nilai fungsi. Jadi kalau diketahui fungsinya, kalian disuruh mencari nilai fungsi untuk X sama dengan 3, caranya tinggal substitusikan 3 ke X. Seperti itu. Oke, next kita yang terakhir, menentukan rumus fungsi. Oke. Contoh fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus. Ada fungsinya G, mau F mau G. Dari tadi saya pakai F, pakai G boleh, pakai H boleh. Semuanya yang jelas kalau ada G dalam kurung ada huruf kecil dalam kurung X namanya fungsi ya. Nah, ditentukannya kayak gini, AX plus B. Nah, A dan B bilangan bulat. Kemudian ini soalnya halaman 31 ya, contoh nomor 5 itu. Contoh bisa kalian lihat. Oke. A dan B bilangan bulat. Kemudian jika G negatif 2, artinya X nya jadi negatif 2 ya, adalah negatif 4. Terus kalau X nya diganti 1 itu sama dengan 5. Tentukan nilai dari yang pertama, tentukan nilai dari A dan B. Ini A nya berapa, B nya berapa. Pertanyaan yang kedua, tentukan rumus fungsinya. Ini rumus fungsi, cuma A dan B nya harus berupa angka. Nah, nanti kita dicari lewat sini. Kalau udah ketemu tinggal masukkan ke sini, jadilah rumus fungsi gitu. Yang C, kalau G dalam kurung negatif 3. Jadi kalau X nya 3 berapa ininya gitu. Kalau G negatif 2 ada, kalau G X nya 1 ada gitu ya. Tapi kalau negatif 3 X nya berapa gitu. Oke, pertama kita cari nilai A. Cara mencari nilai A adalah dengan memasukkan dulu ini yang ada, petunjuk yang ada nih ke sini. Oke, untuk yang pertama G dalam kurung negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Kita pakai yang ini dulu ya. Berarti kalau kita masukkan ke dalam fungsi ini berarti menjadi langsung sama dengan, boleh ya, langsung sama dengan aja, nggak usah pakai panah. Sama dengan ini kan, ini dari awal sini ya, sama dengan kita masukkan ke sini. Tapi karena di sini X jadi negatif 2, di sini juga X kita rubah jadi negatif 2.
X yang ini kita rubah jadi negatif 2. Berarti jadi negatif 2A. Loh, di sini kan AX. Kenapa di sini jadi XA? Nggak apa-apa. Dia berlaku sifat komutatif, ditukar-tukar nggak masalah ya. Karena di sini ada angka sama huruf ya kita dahulukan angka gitu. Jadi A-nya tetap, X-nya kita rubah menjadi negatif 2, menyesuaikan yang di sini. Plus B, B-nya belum diketahui, kita tetap tulis B. Oke. Kemudian berarti di sini kalau kita pindah ruas nih, B-nya nggak usah kita pindah. Negatif 2 kita pindah ke sebelah sini. Karena dia B-nya nggak pindah, berarti karena dia B-nya positif, tetap positif ya. Yang kita pindah negatif 2A, pindah ruas berarti dia jadi positif, berarti jadi 2A. Ini nggak usah pindah, ini tadi yang pindah ke sini, berarti tetap min 4. Ini adalah persamaan 1. Oke, lanjut. Persamaan 1 kita dapat, kita cari sampai 2 persamaan lah. Kemudian G dalam kurung ini ya, kita pakai yang ini sekarang. 1 sama dengan 5, sama dengan masukkan ini ke sini, AX plus B, X nya diganti 1, berarti jadi AX berarti 1A. Oke, 1A. Oke, saya ingatkan di sini kalau ada angka 1 nggak usah ditulis aja A. Ini dah satunya dah terwakili, udah ada di situ gitu ya. Plus B. Oke. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua ya. Oke, persamaan pertama kita dapat, persamaan kedua kita dapat. Atau bisa ditulis ya gini aja nggak apa-apa ya. Oke, next, karena di sini B sama dengan 2A min 4, kita ganti B yang ini, substitusi namanya. Jadi kita tulis dari sini ya. Kan 5 sama dengan A plus B. B-nya kita ganti dengan persamaan pertama. Jadi 5 sama dengan A ditambah B-nya berapa? Nih, B-nya adalah 2A min 4. Gunanya apa disubstitusi? Supaya punya variabel yang sama, yaitu sama-sama A. Kalau sama-sama A bisa kita tambahkan. 5 sama dengan A ditambah 2A. Ingat, A doang ini artinya 1A, tapi 1 nggak perlu ditulis, jadi A aja nulisnya. A tambah 2A berarti jadi 3A dikurang 4. Oke, sini kita cari nilai A, berarti 3A sama dengan, tetap positif ya, berarti yang kita pindah adalah yang konstanta, kita pindah ke sini jadi positif. Jadi 5 positif 4 atau tambah 4. 3A berarti sama dengan 9. Kita pindah ruas yang A-nya, 3-nya karena dia perkalian pindah menjadi pembagian. Nah, berarti A-nya adalah 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Oke, kita dapat nilai A. Sekarang kita nyari nilai B. B sama dengan, kalau kita masuk ke sini ya, nah ini udah ada B sama dengan 2A min 4. B sama dengan 2A kurang 4. Oke, berarti B sama dengan 2 kali A-nya kan 3 nih. Berarti ganti aja A-nya dengan 3 dikurang 4. Berarti jadi, kok di situ sama dengannya? Sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, berarti nilai B adalah 2. Dapat deh. Ini A-nya sama B-nya, A-nya dapat 3, B-nya dapat 2. Oke. Next, karena yang A udah dapat, kita cari yang B, rumus fungsi. Ini rumus fungsinya, AX plus B. Oke, rumus fungsinya GX sama dengan AX plus B. Berarti GX sama dengan A-nya. A-nya kita ganti, udah didapatkan nih 3. Nah, jadi kita ganti 3X plus B, B-nya 2. Nah, ini rumus fungsinya, udah gini aja. Selesai. Yang C apa tadi? G dalam kurung negatif 3. Oke, X-nya berarti G
jadi negatif 3G dalam kurung negatif 3. Masukkan ke sini ya, X nya diganti dengan negatif 3, berarti 3 tetap dikali X nya dirubah jadi negatif 3 tambah 2. Hitung 3 kali negatif 3 negatif 9 tambah 2 sama dengan negatif 7. Selesai ABC. Oke, ini ada di tugas, jadi kalian harus pahami benar-benar. Sekian penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.